melihat kebaikan-Mu yang tidak pernah ada habisnya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat hanya bagi nama-Mu. Sungguh kami mau bersyukur. Jesus. Sama-sama kita membawa pujian. Banyak yang
Shalom, saya Edi Chang, Senior Pastor dari Fresh Generation Community Church Malaysia. Menyambut Anda semua yang hadir hari ini. Nah, tahun ini FGCC mengangkat tema Progress dengan tagline Intentional and Consistent. Nah, surat 1 Timotius pasal 4 ayat 15 mengatakan, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ya, kemajuan atau pertumbuhan tidaklah otomatis, tetapi hasil dari keputusan, usaha yang disengaja, dan konsisten, serta tentunya karena anugerah Tuhan. Ya, kiranya kita semua mengalami progres, baik secara individu, keluarga, komunitas, gereja, dan berbagai aspek kehidupan. Dan kita semua mau semakin mencintai Tuhan, dan berbuah lebat sesuai visi FGCC, to build passionate and productive disciples to bless the nations. Selamat beribadah. Welcome home. Shalom FGCC, selamat datang di ibadah online FGCC pada hari Minggu tanggal 11 April 2021. Saya Gloria yang akan membawakan news pada kali ini. Dan sebelum saya masuk dalam penekanan news, saya ingin menyambut jemaat baru sekalian. Welcome home, we are so glad that we can meet you here virtually. Dan bagi jemaat baru bisa langsung scan QR code di sebelah sini untuk pendataan diri jemaat baru sekalian, dan juga pastinya untuk kami bisa menyambut jemaat baru secara personal. Dan bagi jemaat baru maupun jemaat lama yang belum tertanam dalam suatu komunitas, FGCC mempunyai komunitas kecil yaitu Freshcom, di mana setiap minggunya kita mengadakan fellowship, worship, dan juga pastinya belajar firman Tuhan lebih dalam lagi. Dan bagi yang rindu, bisa langsung join sekarang juga dengan scan QR barcode di sebelah sini. Bagi yang udah pernah datang ke FGCC maupun yang belum pernah datang ke ibadah FGCC. Dan Freshcom masih diadakan secara online dengan melalui online platform seperti Google Meet maupun Zoom Meeting. Dan bagi jemaat yang mempunyai pertanyaan lebih lanjut lagi, bisa langsung bertanya di fitur live chat di YouTube ini. Dan volunteers FGCC akan siap untuk menjawab semua pertanyaan dari jemaat. Dan sebentar lagi kita akan mengadakan doa persembahan. Untuk itu saya ingin mengundang jemaat untuk membuka aplikasi online banking di gadgetnya masing-masing. Untuk persembahan dan perpuluhan, jemaat dapat transfer ke account public bank. Untuk janji iman dan dana gedung, jemaat bisa transfer ke account OCBC Bank. Jemaat yang berada di Indonesia ataupun prefer untuk transfer dengan rupiah, bisa transfer ke Bank BNI dengan atas nama Cipta Generasi Unggul. Semua persembahan ini akan digunakan untuk memperluas kerajaan Allah dan juga pastinya untuk menjangkau lebih banyak lagi jiwa-jiwa. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memberikan persembahan dan memberikan dengan hati yang sukacita, karena Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan hati yang senang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama mendoakan persembahan yang telah kita persiapkan. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan buat penyertaanmu. Terima kasih Tuhan buat segala berkat yang masih Engkau berikan buat kami Tuhan sampai hari ini. Bapak, kami mau mendoakan Tuhan persembahan yang telah kami persiapkan, baik persembahan mingguan, perpuluhan, dana gedung, persembahan syukur Tuhan, dan persembahan lainnya. Kami percaya Tuhan, semua persembahan yang kami serahkan di hadapan-Mu, yang kami percayakan ke dalam tangan-Mu Tuhan, dapat Engkau lipat gandakan, Engkau pakai Tuhan untuk memperluas pekerjaan tangan-Mu melalui FGCC. Ajar kami Tuhan untuk bisa memberi dengan sukacita Tuhan. Biar Engkau juga Tuhan yang berkati pekerjaan kami, pekerjaan orang tua kami Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan yang mengelola persembahan ini Tuhan, agar dapat dikelola dengan hikmat daripada-Mu saja Tuhan. Kiranya melalui FGCC lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang akan dimenangkan, hidupnya akan diubahkan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua jemaat yang telah memberi dengan sukacita sama-sama katakan amin. Shalom FGCC. Waktunya kita akan memuliakan Tuhan. Saya yakin dan percaya kita masih mempunyai api dan semangat untuk memuliakan Dia. Amin. Come on. Come on, sing. Tiba saatnya.
Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan. One more. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sing it out. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Come on, lift your hand. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kami datang menyembah Engkau ya Tuhan, kami datang memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bawa kami lebih lagi Tuhan masuk ke dalam hadirat-Mu, lebih lagi Tuhan. Kau bawa kami ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami nyatakan kebesaran-Mu, kami nyatakan kemuliaan-Mu dan keindahan-Mu ya Tuhan. Yes Lord, there's no one can describe how beautiful, how wonderful, and how powerful You are. Tapi kami nyatakan dari dalam hati kami Tuhan, bahwa Engkau Allah besar, Engkau Allah setia dalam kehidupan kami. You are the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation now reveal in You, our Christ. What a beautiful name it is.
beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Didn't want heaven without us. So Jesus, you broke heaven down. My sin was greater. My sin was great, your love is greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. That could not hold you. The veil tore before you. You silenced the voice of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Let us worship God. We worship you. We worship you. How great, how beautiful, and how wonderful you are, Lord. We come to you, Lord. Yeah, we worship, we praise, we honor your name, we honor your name. Oh, I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus,
Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, Jesus, I love you. Sing once again. I will sing. I will Sing forever. Jesus, I love Jesus, I love you. Jesus, I love Love you. Oh, how wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high, how wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name. Sing once again, how wonderful, wonderful, how beautiful, beautiful, name above every name, exalted high, how wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus, your name above every name above every name, Jesus, your name above every name, Jesus, beautiful Savior, sing Jesus, Jesus, beautiful Savior, sing once again. Jesus, Beautiful Savior, Jesus. Jesus, Beautiful Savior. Benar ya Tuhan, Kau Allah yang mulia, Allah yang sungguh indah. Kau adalah penyelamat yang mulia, penyelamat yang indah ya Tuhan untuk kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Engkau Allah menyerahkan dirimu di kayu salib untuk kehidupan kami, untuk menebus setiap dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap pengorbananmu yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak dapat membalasnya dengan apapun juga ya Tuhan, tapi memberikan kehidupan kami yang layak, yang mulia untuk Engkau ya Tuhan. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kau Allah berbicara ya Tuhan pada hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biar apa yang mereka sampaikan ya Tuhan dapat tertanam dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan itu bisa berbuah ya Tuhan. Biar kami ketika kami mendengarnya Tuhan, kami tidak sama lagi Tuhan sebelum kami mendengarkannya. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat, kasih, kemuliaan hanya bagi Engkau. Karena Engkau Allah yang layak menyembah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Soul Fresh dimanapun teman-teman berada. Happy Sunday, dan gue berharap kita semua dalam kondisi yang oke, yang sehat. Dan buat teman-teman mungkin ada yang kurang oke, it's okay. Kita mau sama-sama berdoa juga supaya firman Tuhan pada hari ini dapat menguatkan teman-teman. Mari sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu. Kalau sebentar kami mendengar sedikit dari firman-Mu Tuhan, berberkatilah Tuhan pembicara yang akan menyampaikan firman-Mu. Berdoa juga untuk setiap saudara kami yang akan mendengar Tuhan, kiranya Engkau urapi saudara kami Tuhan, kiranya apa yang mau Kau sampaikan Tuhan, firman-Mu ini dapat kami dengarkan dan kami bertumbuh dalam hati kami dan kami dapat aplikasikan dalam kehidupan kami. Dan kami menyerahkan, kiranya Engkau yang berbicara, Roh Kudus tercurah
hadirat-Mu nyata. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jadi sebelum gue mulai sharing, gue mau say thank you kepada Ko Edi dan juga tim, dan memberikan gue kesempatan untuk dapat berbagi di depan teman-teman semua saat ini. Dan seperti kata peribahasa, ada udang di balik batu. Gue akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama gue Giovanno, buat yang belum kenal, salam kenal. Gue di Malaysia udah melayani aktif di FGCC selama kurang lebih 5-6 tahun, dan sekarang gue sudah bekerja di Jakarta, di salah satu perusahaan di sini. Dan hari ini gue mau membagikan topik yang menurut gue anak-anak muda ini sangat-sangat banyak struggling di bagian ini gitu, yaitu purpose. Banyak cerita yang gue dengar anak-anak muda bingung gitu, sebenarnya purpose hidup gue apa sih? Tujuan hidup gue itu apa? Makanya hari ini kita mau sama-sama bahas topik ini, dan ini juga merupakan topik di bulan Maret dan juga April di Fresh Youth. Gue berdoa dan percaya kalau pada hari ini teman-teman bisa belajar sesuatu yang baru. Jadi gue akan mulai sharing gue dengan sebuah kesaksian. Ini kesaksian hidup gue sendiri, dan merupakan pengalaman gue juga dalam berjalan bersama Tuhan, mencari tujuan hidup yang Tuhan sediakan dalam kehidupan gue. Jadi cerita dikit adalah, mungkin teman-teman udah ada pernah dengar cerita gue ini. Ini tentang gue ketika mencari kerja. Jadi setelah selesai kuliah, gue cari kerja dong di Malaysia. Dulu gue kuliah di Malaysia. Setelah cari kerja, sekitar bulan Maret tuh gue ada dapat kerjaan di salah satu perusahaan di Damansara. Namun sayangnya karena bulan Maret sempat balik ke Indonesia, ada urusan yang harus gue urus. Lalu pandemi. Setelah pandemi tidak ada kabar dari perusahaan tersebut, karena masih perusahaan startup ya, mungkin nggak punya pengalaman bikin visa. Jadi kena ghosting gue, gitu. Kena PHP, nggak ada kabar dari HR-nya. Lalu gue mencoba bangkit dan mencari pekerjaan lagi di Malaysia, dan dapat. Ini perusahaan yang cukup besar waktu itu di daerah Kuala Lumpur, dan mereka ada beberapa alumni FGCC sempat bekerja di sana. Prosesnya cukup lama buat visa karena pandemi ya. Dan di bulan November gue sempat mendapatkan semua dokumen untuk gue pergi ke Malaysia. Namun di saat itu dari perusahaan itu, dari manajemennya, belum ada keputusan untuk membawa gue ke Malaysia. Gue oke, dan gue lanjutin lagi di tahun ini, di bulan Januari, gue follow up lagi dong. Follow up, dan dari perusahaannya memberikan jawaban yang sama. Belum ada keputusan dari manajemen untuk membawa gue ke Malaysia. Jadi di bulan Januari itu, di awal tahun itu gue muncul pemikiran, sebenarnya apakah Tuhan ingin membawa gue bekerja di Malaysia? Sebenarnya tujuan Tuhan itu membawa gue kemana sih? Tuhan tuh mau apa sih dalam kehidupan gue? Apa sih purpose hidup gue? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul karena banyak masalah juga. Mungkin gue memutuskan untuk gue fokus, gue berdoa, gue berpuasa untuk mencari apa kehendak Tuhan dalam kehidupan gue. Sebenarnya tujuan hidup gue itu apa sih? Itu gue mencari, benar-benar gue fokus ketika gue puasa itu. Dan akhirnya gue mendapatkan sebuah jawaban kalau di tahun ini Tuhan masih menyuruh gue untuk bekerja di Indonesia terlebih dahulu. Nggak gampang untuk gue mencapai keputusan itu. Tapi ada satu, gue merasa satu penguatan, ada satu kekuatan, satu damai juga, satu jawaban dari Tuhan yang berkata kayak, it's okay untuk kerja di Indo, karena tahu nggak kalau rencana Tuhan itu rencana terbaik dalam kehidupan kita. Itu janji Tuhan yang gue pegang juga sampai sehari ini. Kalau misalnya janji Tuhan tuh, dia berjanji akan memberikan rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan ada satu quotes yang benar-benar menguatkan gue dan membuat keputusan gue itu bulat untuk gue double for good. Yang awalnya walaupun gue sempet nggak terima ya ketika gue harus for good. Jadi quotes itu bilang seperti ini: remember what God has done, accept what God is doing, trust what God is going to do. Dan 3 hal ini akan gue bahas di sharing gue pada hari ini. Ini juga akan merupakan judul dari sharing gue, yaitu remember, accept, and trust. Kita langsung masuk ke poin pertama, yaitu remember what God has done. Cerita dikit tentang ketika gue mendapatkan quotes ini, gue mengingat kembali. Di awal tahun itu gue mengingat kembali apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan gue. Karena tahun 2020, seperti yang kita tahu, tahun pandemi ini banyak sekali orang yang mengalami masalah dalam kehidupan. Gue pun
merasakan hal demikian. Gue banyak struggling dengan kehidupan gue sendiri, dalam mencari kerja, dalam inner hidup ya, diri sendiri gue banyak sekali struggle di sana juga. Dan gue ingat, benar-benar ingat ketika Tuhan itu bisa menolong gue melewati situasi-situasi bisa disebut lembah kelam dalam kehidupan gue. Gue ingat banget benar-benar setiap mungkin berkat yang Tuhan berikan, pertolongan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan gue, mujizat-mujizatnya. Gue ingat itu. Dan hal ini ketika gue mengingat hal-hal itu membantu gue untuk melihat, wah Tuhan begitu baik, untuk bersyukur walaupun kondisi saat itu gue belum mendapat pekerjaan, kondisi saat itu gue masih struggling dengan kehidupan gue. Tapi ketika gue mengingat kebaikan Tuhan, mengingat pekerjaan tangan Tuhan dalam kehidupan gue, itu membuat gue bisa bersuka cita, bisa bersyukur lebih lagi. Dan ini adalah poin hal penting untuk teman-teman semua ketika kita mencari tujuan hidup kita mencari purpose Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan terlalu fokus kepada apa sih yang Tuhan kerjakan saat ini, apa sih yang Tuhan mau kerjakan. Coba diam terlebih dahulu dan ingat apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu. Berkat apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupanmu. Mujizat apa yang sudah pernah kau terima. Pertolongan apa yang Tuhan pernah berikan kepadamu. Dan hal-hal itu akan membantu kita untuk tetap setia dalam mencari tujuan hidup kita. Walaupun kita belum menemukannya, walaupun kita masih merasa kita bingung dengan kondisi saat ini. Tapi itu akan membantu kita untuk tetap setia, untuk tetap berjalan di dalam rencana Tuhan. Dan ketika kita mengingat, kita remember masa lalu, jangan sampai kita terjebak juga di masa lalu kita, di ruang nostalgia, di mana kita melakukan mungkin kesalahan, mungkin kita pernah mengalami trauma, pengalaman-pengalaman buruk di masa lalu. Jangan fokus kepada hal-hal buruk ini, karena hal-hal demikian dapat membuat kita menjadi down, kita menjadi overthinking. Ketika kita terjebak di ruang nostalgia di masa lalu yang buruk ini, membuat kita mungkin ada penyesalan dalam kehidupan kita. Gue sempat terjebak juga waktu itu dengan pemikiran what if. What if di masa lalu gue tidak melakukan hal ini? What if gue melakukan hal ini dengan berbeda? What if gue melakukan ini? Dan hal-hal itu membuat gue menjadi overthinking, gue membuat gue jadi merasa menyesal, membuat gue merasa kayak seharusnya gue seperti ini. Dan penyesalan tidak akan mengubah apa-apa. Jadi janganlah ketika kita mengingat masa lalu kita, jangan terjebak di hal-hal buruk, tapi ingatlah kepada hal-hal baik yang Tuhan pernah kerjakan dalam kehidupan kita. Satu ayat berkata seperti ini dari Proverbs 3 verse 6, "Remember the Lord in everything you do, and He will show you the right way." Di sini ayat ini mengajak kita untuk mengingat Tuhan, kebaikannya, berkatnya di setiap apapun yang kita kerjakan. Dan the right way di sini itu adalah jalan Tuhan. Jalan Tuhan yang merupakan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. It's the right way. Mungkin ini bukan jalan yang kita mau, jalan yang pernah kita pikirkan, jalan yang mau kita ambil, tapi ini jalan terbaik untuk kita. Gue ingat satu quotes berkata seperti ini, jalan Tuhan belum tentu yang tercepat, bukan juga yang termudah, tapi sudah pasti yang terbaik. Jadi mengingat pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita itu akan membantu kita untuk tetap berjalan di jalan-jalan Tuhan yang terbaik di kehidupan kita. Reminding God of His promises is not only an act of faith, but it also helps us remember the faithfulness of God's character. Ya, kesetiaan Tuhan tuh tidak pernah. Kesetiaan Tuhan tuh akan selalu menyertai kita. Tuhan tuh begitu setia dalam kehidupan kita. Dia Bapa yang setia. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun dalam kehidupan kita. Dia akan selalu beserta kita dan dia akan selalu menunjukkan kebaikannya dalam kehidupan kita, walaupun terkadang kita tidak merasakannya, walaupun terkadang kita tidak melihatnya. Tapi ketika saat-saat itu datang, kita harus mengingat apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Yang poin kedua adalah accept what God is doing. Cerita lagi sedikit ya, boleh lah. Jadi ini adalah momen juga. Jadi adalah satu keputusan yang gue ambil juga. Ketika gue
di awal tahun ketika gue bergumul dengan gimana nih kerjaan gue, dan gue harus memutuskan kalau gue harus for good, awalnya gue nggak terima, gue in denial kalau enggak, Tuhan tuh udah berjanji akan bawa gue ke Malaysia, nggak mungkin gue akan for good. Karena kalau ditanya, orang-orang semua tanya ke gue, apa plan lu ke depan? Gue plan mungkin 5 tahun bekerja di Malaysia terlebih dahulu gitu. Dan gue bisa dibilang orang terakhir yang ingin for good dari Malaysia. Bisa dibilang seperti itu, dan itu sangat berat untuk gue mengakui kalau untuk menerima kalau ya gue harus for good. Itu sangat berat untuk gue sendiri. Tapi di saat itu Tuhan benar-benar mengingatkan gue kalau accept what I am doing right now. Gitu. Accept, terimalah kalau apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupanmu saat ini itu berasal daripada Tuhan, dan itu yang terbaik. Karena Tuhan tahu itu yang terbaik. Acceptance is not denial, it is faith in God's character and plans. Jadi ketika gue memutuskan untuk gue menerima, gue tidak lagi in denial, gue beriman kalau ini itu karakter Tuhan seperti yang tahu, Tuhan itu begitu baik, Tuhan itu begitu setia, dan rencana Tuhan itu rencana yang terbaik dalam kehidupan kita. Rancangannya itu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Dan ketika gue menerima kondisi gue saat itu, gue diingatkan sama Tuhan yang satu ayat yang gue terima di awal tahun gitu. Kalau misalnya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, God will not ayat itu sangat-sangat menguatkan gue, yang gue lupa seperti apa exactly ayatnya seperti apa, tapi ayat ini berbicara kalau Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan gue. Tuhan sudah berjanji, dan kesetiaannya itu sangat-sangat besar dalam kehidupan kita. Tuhan tidak, He will never forsake you. Itu yang gue dapat ayat itu, dan gue berpegang pada janjinya Tuhan, dan gue terima dengan damai, gue terima dengan sepenuh hati gue kalau ini adalah yang Tuhan kerjakan, dan yes Tuhan, gue mau taat. Itu yang gue lakukan, dan ketika gue menerima kondisi gue saat ini, ada damai datang. Itu gue benar-benar rasakan damai yang gue gak pernah rasakan sebelumnya. Ada damai yang walaupun gue harus for good, ada damai, dan itu yang terpenting. Dan ketika kita menerima, kita jadi beriman kepada Tuhan, walaupun mungkin kita nggak ngerti alasannya apa. Saat itu gue nggak ngerti kenapa sih Tuhan mau gue for good, gue belum ngerti. But alasan tuh nggak penting. Yang lebih penting adalah peneguhan dari Tuhan, pewahyuan. Revelation is more important than a reason. Jadi mungkin ada teman-teman di sini juga yang masih bingung dengan apa yang teman-teman lakuin saat ini. Mungkin dalam kuliah bingung dengan apakah ini jurusan yang tepat. Mungkin dalam pekerjaan, apakah ini pekerjaan yang tepat. Kok nggak sesuai dengan passion gue? Kok nggak sesuai dengan jurusan kuliah gue dulu? Apakah apakah ini emang rencana Tuhan dalam kehidupan gue? Itu mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu dari teman-teman. Dan it's okay kalau sekarang kita tidak mengerti gitu. Tapi kita perlu menerima. Kita perlu accept apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Karena ketika kita menerima, kita hidup dengan damai itu, kita bisa melakukan segala sesuatu yang kita kerjakan saat ini dengan lebih bersukacita, dengan lebih semangat. Kita bisa lebih fokus juga. Dan ini merupakan langkah awal untuk kita masuk ke dalam purpose Tuhan. Ketika kita menerima, kita bukan sekedar pasrah kayak ya udahlah gitu. Ya udahlah, ikut, bukan sekedar kayak gitu. Tapi kita menerima dengan iman. Yes, Tuhan, aku mau mengikut jalanmu. Dan penerimaan itu, acceptance itu akan membawa kita masuk lebih dalam lagi, lebih mengenal Tuhan lebih lagi, dan juga rencananya dalam kehidupan kita. Kita mungkin nggak tahu juga kalau sebenarnya Tuhan saat ini sedang melatih kita supaya kita dapat masuk ke dalam rencana Dia, supaya kita dapat masuk dalam janjinya. Tuhan tuh sedang melatih kita, but kita mungkin belum tahu gitu. Mungkin kita tidak mengerti, kita merasa seperti Tuhan tuh mau ngapain sih gitu. But langkah awal untuk teman-teman semua masuk ke dalam rencana Tuhan, untuk mengenal tujuan hidup yang Tuhan sudah sediakan, terima kalau kondisi saat ini itu berasal daripada Tuhan, dan Tuhan tahu yang terbaik. Dan yang ketiga, yang penting juga
adalah trust what God is going to do. Cerita sedikit lagi, jadi setelah gue menerima kondisi gue kok, yes Tuhan, gue akan for good, gue mau cari kerja, gue jadi all out, gue cari kerja di Indo. Waktu itu gue sempet apply banyak sekali company di Indo. Sebelumnya tuh gue mungkin dikit-dikit aja gue apply di Indo, kayak ya udahlah coba-coba iseng gitu. Tapi ketika gue menerima kondisi itu, gue apply langsung banyak banget, dan nggak sampai situ, nggak langsung gue nggak dapat pekerjaan besoknya langsung gitu. Ada proses yang Tuhan mau gue untuk lalui gitu, proses yang membuat gue dapat semakin percaya sama rencana Tuhan, apa yang akan dia kerjakan di masa depan. Dan trust gue bener-bener kayak dilatih, bener-bener dibentuk gitu, melalui apa yang gue lakukan, apa yang gue alami ketika gue mencari pekerjaan ini. Dan saat gue mendapatkan pekerjaan, gue percaya kalau wah, Tuhan tuh sudah sediakan yang terbaik dalam kehidupan gue. Gue percaya kalau Tuhan itu tahu yang terbaik dalam kehidupan gue. Tuhan tuh seperti Bapa kita, Tuhan tuh Bapa kita di surga gitu, dan dia tahu, dia mau anak-anaknya itu yang mendapatkan hal yang terbaik dalam kehidupan mereka. Dan dia nggak sekedar kasih kayak kasih iseng gitu, pencobaan, wah kasih iseng, enggak gitu. Tuhan tahu apa yang dia kasih, apa yang dia berikan itu akan melatih kita. Itu yang terbaik buat kita. Mungkin kita nggak tahu, tapi kita harus percaya. Kita harus percaya penuh kalau apa yang Tuhan kerjakan saat ini, apa yang Tuhan akan berikan di masa depan, itu yang terbaik untuk kehidupan kita. Mungkin apa yang dia mau itu bukan apa yang kita inginkan. Seperti gue menginginkan kembali ke Malaysia untuk bekerja. Tapi apa yang Tuhan inginkan, itu gue bekerja di Indonesia terlebih dahulu. Dan gue percaya, gue harus percaya. Kita semua harus percaya kalau apa yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita, itu yang terbaik untuk saudara kita. Proverbs 3 verse 5 berkata seperti ini, trust in the Lord with all your heart, never rely on what you think you know. Jadi kita perlu percaya penuh kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Jangan setengah-setengah. Benar-benar dengan segenap hatimu percayalah kepada Tuhan. Percayalah kalau rencana dia, rancangan dia itu yang terbaik. Percayalah bahwa tujuan hidup yang Tuhan sudah sediakan untuk kita itu yang terbaik untuk kita. Dan jangan sok tahu. Listen, never rely on what you think you know. Jangan sok tahu. Kadang apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan itu bukan terbaik untuk kita. Mungkin kita membayangkan kalau, mungkin gue sendiri membayangkan kalau bekerja di Malaysia itu hal yang terbaik untuk gue. Belum tentu kata siapa gitu. Never know, kita nggak pernah tahu. Jadi jangan sok tahu. Jangan percaya, jangan bersandar kepada pengertian kita, jangan merasa kalau pemikiran kita itu yang terbaik, yang paling benar lah. Tapi percayalah kepada Tuhan, karena dia tahu yang terbaik untuk kita. Satu ayat lagi di Psalm 56 verse 3 berkata seperti itu, when I am afraid, I put my trust in you. Gue tahu mungkin nggak, untuk beberapa orang mungkin banyak juga ya teman-teman yang dalam masa mudanya sudah memikirkan masa depan, dan ketika memikirkan masa depan, tujuan hidup, suka dibahas tujuan hidupmu apa, teman-teman jadi stres mikirin kan, waduh sebenarnya Tuhan mau apa sih dalam kehidupan gue, sebenarnya gue hidup untuk apa sih. Terkadang stres itu akan muncul, ketakutan itu akan ada gitu. Tapi saat seperti itu, percayalah kepada Tuhan, percayalah kalau Tuhan tahu yang terbaik untuk teman-teman semua. Di Mazmur 9 ayat 10 berkata seperti ini, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Tuhan gak pernah sekalipun meninggalkan kita, orang-orang yang akan mencari dia, yang percaya kepada dia, gak pernah akan ditinggalkan. Mazmur 13 ayat 5 berkata seperti ini, tetapi aku, kepada kasih setiamu, aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Tuhan itu Allah yang setia, dia gak pernah sekalipun akan membiarkan kita sendiri. Dia begitu mengasihi kita, dan kasih setianya itu begitu besar dalam kehidupan kita. Tapi kita perlu juga untuk mencari dia, tapi percaya kepada dia. Dan kita perlu menunjukkan kalau kita mengasihi dia juga melalui kalau kita mengasihi dia dengan cara percaya kepada dia. Satu quote seperti ini, the best proof of love is trust. Jadi jangan hanya sekedar ungkapkan kalau engkau percaya kepada Tuhan, tunjukkanlah, show it, buktikan itu
If you trust Him in the middle of your pain, then you will break through to a new level of intimacy with Him. A new level of intimacy di sini berbicara mengenai kedekatan kita dengan Tuhan, pengenalan kita akan Tuhan. Dan ketika kita mengenal Tuhan lebih lagi, kita masuk ke dalam pengenalan lebih dalam lagi, itu kita akan memudahkan kita untuk semakin mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Itu akan memudahkan kita untuk dapat mengerti sebenarnya tujuan, purpose apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Kita perlu mengenal Dia lebih lagi, tapi langkah awalnya adalah kita percaya kepada Dia. Satu quotes terakhir yang mau gue sampaikan adalah seperti ini. Ketika tidak dapat melihat tangannya, kita harus percaya pada hatinya. Mungkin kita saat ini belum bisa melihat pekerjaan tangan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita belum bisa melihat janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Mungkin kita belum bisa melihat bahwa Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kita. Tapi percayalah pada hatinya. Tuhan inginkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan begitu mengasihi kita sehingga Dia tidak akan membiarkan kita menerima hal-hal yang tidak terbaik. Percayalah kepada hatinya. Dan terkadang dalam kehidupan kita, mungkin semua hal itu gak akan berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sama seperti gue, apa yang gue inginkan adalah kembali ke Malaysia untuk bekerja. Tapi itu tidak terjadi. Gitu. Dan kehendak Tuhan mungkin berbeda dengan apa yang kita kehendaki. Dia punya tujuan lain dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, kalau apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki, itu yang terbaik untuk saudara kita. Itu yang terbaik untuk engkau dan juga saya. Dan 3 hal ini gue berdoa supaya bisa membantu teman-teman untuk dapat mencari lebih lagi, untuk dapat setia dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam kita mencari purpose Tuhan dalam kehidupan kita. Kita perlu remember what God has done. Kita perlu accept what God is doing. Dan kita juga perlu trust what God is going to do. Dan tetap aktif dalam mencari purpose Tuhan dalam kehidupan kita. Semakin percaya, semakin bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Bukan sekedar pasrah dan gak melakukan apa-apa. Tapi carilah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Carilah purpose itu. Dan gue percaya, kita semua percaya bahwa teman-teman akan menemukan purpose itu. Mari kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan atas kasih dan perintah-Mu, bahwa untuk firman-Mu pada hari ini juga yang menguatkan kami. Dan kami berdoa Tuhan, kami mau mempraktekkan Tuhan 3 hal yang kami sudah dengarkan pada hari ini. Kami mau mengingat kebaikan pekerjaan tangan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau menerima Tuhan apa yang sudah Kau kerjakan saat ini, dan kami mau percaya bahwa Engkau sudah sediakan terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Dan bila kami bukan sekadar jadi pendengar firman-Mu, kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Dan Kau akan bantu kami masuk lebih dalam lagi Tuhan, ke dalam rencana-Mu, tujuan hidup yang sudah Kau sediakan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami dapat mengenal Engkau lebih lagi, kami dapat semakin mengenal rencana-Mu juga Tuhan. Dan kami mau setia untuk dapat berjalan dalam jalan yang sudah Kau sediakan Tuhan. Pimpin kami untuk masuk dalam kehendak-Mu, pimpin kami, tuntun kami untuk kami dapat melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kehendak-Mu jadi, bukan apa yang kami inginin Tuhan, tapi apa yang Kau kehendaki, itu yang terjadi dalam kehidupan kami. Serahkan kehidupan kami, masa ke depan kami ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, mari kita mau akhiri ibadah pada hari ini. Kita angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan-Mu, Tuhan memberkati kuliah-Mu, Tuhan memberkati pekerjaan-Mu, Tuhan memberkati keluarga-Mu, Tuhan memberkati komunitas-Mu. Diberkatilah supaya Engkau naik bukan turun, diberkatilah supaya Engkau jadi kepala bukan ekor, diberkatilah supaya apa yang Engkau kerjakan berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan daripada Tuhan Yesus kita, Tuhan Yesus Kristus, juga penghiburan, pertolongan, dan juga penyertaan daripada Roh Kudus yang akan menyertai setiap daripada kita mulai dari hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita sudah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Jadi stay safe, stay healthy, stay connected juga pada Tuhan dan juga komunitas. Jangan lupa ikut Freshcom dan tetap jaga kesehatan, ikuti protokol yang ada di tempat masing-masing. God bless you, happy Sunday, and see you again.